apakah? Hidangan kerajaan naga kalian seperti makanan babi. Bagaimana mungkin bisa begini? Hotel Dakwai Luo kami adalah hotel nomor 1 di kerajaan naga. Hidangan kami adalah kuliner lezat yang diwariskan selama ribuan tahun. Mana mungkin rasanya tidak enak? Meichuan Kunzi adalah Raja Koki dari dunia kuliner kerajaan Telur. Jika hari ini kalian tidak bisa menyajikan hidangan yang memuaskan Meichuan Kunzi, maka itu berarti menghancurkan persahabatan antara kerajaan naga dan kerajaan Telur. Itu sama saja dengan ingin memicu perang antara kedua negara. Kalian rakyat kerajaan naga, setiap hari makan makanan babi seperti ini, apa kalian sudah terbiasa? Ya, menurutku, kalian sama sekali tidak tahu. Apa yang disebut dengan kuliner sejati? Nona Meichuan, babi makan makanan babi itu memang sudah sewajarnya. Babi-babi kerajaan naga seperti mereka. Aku rasa makan kotoran pun akan mereka anggap lezat. Hahaha. Apa? Dialah sang Raja Koki, dari negara bebas yang mengalahkan masakan Perancis, menandingi pasta Italia, menghancurkan negara jelek, dan menumbangkan kerajaan Saban. Meichuan Yifu. Warisan ribuan tahun yang tertinggi di kerajaan naga. Jika hari ini kalian tidak bisa menunjukkan video yang memuaskanku, maka aku akan menghancurkan hotel nomor 1 kerajaan naga ini. Konon, Uzumaki Haruko telah merajai dunia kuliner Jepang selama lebih dari 10 tahun, tak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Mungkinkah hari ini? Gawat, semuanya sudah berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ini? Kamu. Sepertinya kita terpaksa harus mengeluarkan kartu AS kita. Maksudmu? Orang itu? Terima kasih, ya. Waktunya Anda beraksi. Tuan Sing, waktunya Anda beraksi. Aku mengerti. Yah, Orang dari negara peluru ini, siapa namanya? Raja Koki aliran memasak bebas dari negara peluru, Meichuan Kunzi. Benar, benar. Katanya, 10 tahun lalu dia menerima ajaran langsung dari Dewa Kuliner. Setelah itu, dia mendominasi dunia kuliner global dan tak pernah terkalahkan. Umakawa Gunko, sayap ayam bumbu merah, aku suka makan. wah, harum sekali. Shishi Kejia, kamu sungguh luar biasa. Angkatlah aku jadi muridmu, aku sangat ingin belajar kuliner Tiongkok. Kuliner itu tidak mengenal batas negara. Kau suka angin? Apa kau ingin menghentikan angin itu? Coba kau hirup. Angin itu bebas, kuliner pun juga bebas. Gunko-chan, lebih baik kau pulang dan renungkanlah. Tentu saja. Semuanya bebas. Lezat sekali. Ternyata Gunko-chan. Apa? Ah, Bendera kerajaan Danwan. Seperti sebuah. Ya. tanyakan pada dunia, adakah gunung yang lebih tinggi? Wang Jie. Apa ini? Benar. Inilah nasi goreng telur emas yang telah lama hilang. Nani, kalian benar-benar bisa membuat nasi goreng telur emas kuno yang legendaris itu. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Yang hanya ada pada ukiran batu kuil kerajaan Danwan. Hidangan kuno dari legenda sejarah yang bisa dilihat. Negara kecil seperti Danwan punya sejarah apa untuk dibanggakan? Beraninya kau menghina kerajaan agung kami. Jangan! Ah, lezat sekali. Tekstur nasi goreng tomat telur ini mengingatku pada bunga sakura yang bermekaran di kampung halaman. Saat itu adalah pertama kalinya kehangatan menyentuh bibirku. Wah, Tuan Sing, nasi goreng telur emas Anda sungguh luar biasa hebat. Bahkan Raja Koki Kerajaan Danwan pun sampai berlutut menyembahnya. Tuan Sing, lihat, apa aku sudah mengepel lantainya dengan bersih? Bisa ajarin aku cara masak enggak? Mau belajar? Ah, xiao sue. Kalau gitu aku tidur sebentar dulu ya. Oke. Ah, iya, jangan lupa apel lantai di halaman depan ya. Siap-siap laksanakan. Duduk, silakan duduk. Aduh. Manajer Tang,
Orang sehebat Sinye, kok cuma jadi tukang bersih-bersih? Nah, ini yang kamu nggak tahu. Tokoh yang beneran sakti itu biasanya suka nyembunyiin identitas mereka. Contohnya Sinye, dia itu dewa asli yang diundang direktur kita dengan memohon berkali-kali. Semua resep kuno di hotel kita ini, dia sendiri yang berhasil menghidupkannya kembali. Meskipun dia sudah lama tidak turun ke dapur, tapi itu nggak ngurangin reputasi internasionalnya dalam membangkitkan kuliner negeri naga. Pernah dengar James Curry, ketua juri kompetisi kuliner global? Hah? Oh, dia itu dulu pecundang di tangan Sinye kita. Apa? Berarti dia itu yang jargonnya. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Kalian gak tahu. Kamu siapa? Ini Nona Wang Xiao, putri direktur. Baru saja kembali dari luar negeri. Direktur sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Mulai sekarang, Nona Wang yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas direktur hotel. Lihat kelakuan kalian ini. Ngepel lantai aja gak becus. Kalian berdua. Kalian dipecat. Cih, hari ini aku akan membenahi total Hotel Great Happy. Mau lihat ada berapa banyak ikan asin gak berguna di hotel ini. Manajer Tang, kami cuma ngobrol sebentar. Harus banget ya kayak gitu? Tak kasih tahu ya, nona muda yang satu ini baru balik dari luar negeri, jadi lagi semangat-semangatnya cari muka. Apalagi dia pejabat baru, lagi pamer wibawa buat nakutin orang. Terus kita perlu kasih tahu Sinye nggak? Dia lagi tidur sekarang. Saya kasih tahu ya, kalau dia sampai menyinggung orang yang tidak seharusnya dia usik, tamatlah riwayatnya. Semuanya, saya harap kalian menganggap hotel ini sebagai rumah dan kuliner sebagai nyawa kalian. Bukan malah bermalas-malasan seperti sekarang, paham? Lihat apa yang kalian potong ini. Kalau tidak fokus begini, apa bisa menghasilkan masakan yang enak? Ini impianku. Diam, ini kan poster bertanda tangan Dewa Masak. Kok Anda tega melakukan ini? Laki-laki kok menangis sesenggukan, memalukan sekali. Kamu dipecat. Wah, benar-benar menganggap tempat ini rumah sendiri ya? Kamu dipecat. Hebat ya, ada juga yang tidur di siang bolong begini. Bangun. Anda siapa? Siapa saya tidak penting, yang penting kamu dipecat. Kamu dipecat. Saya? Dipecat? Kenapa? Kamu masih mengantuk? Atau merasa aku tidak bisa memecatmu? Bukan begitu. Kamu ini. Si pembasmi, Zhou Xingxing, bagian kebersihan. Iya saya. Ada apa ya? Berapa gajimu sebulan? Sekitar 3.000. An, tepatnya saya juga lupa. Gaji 3.000, dapat asuransi, siang tidur. Apa malamnya kamu dugem? Saya cuma lembur semalaman. Apa salahnya tidur sebentar di siang hari? Pertama, lembur itu adalah kemauanmu sendiri. Tidak bisa jadi alasan untuk mengganggu pekerjaan di siang hari. Kedua, apa gunanya petugas kebersihan lembur? Mau menyapu untuk hantu? Memangnya sekarang petugas kebersihan ada KPI juga? Hah? Aduh, Kamu malah tertawa. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Siapapun yang tidak tegar dia pergi, silakan ikut angkat kaki bersamanya. Cih, buang. Saya tidak punya data tentang Zhou Xingxing. Sepertinya dia masuk lewat jalur belakang. Memangnya, kenapa kalau dia masuk lewat jalur belakang? Seberapa kuat pun bekingannya, apa bisa lebih kuat dari bekinganku? Halo ayah, ada apa? Ada hal penting yang lupa aku katakan, kamu jangan berani menyentuh Zhou Shenzhen. Coba ulangi lagi. Zhou Xingxing, buang. Sepertinya, yang dimaksud ketua adalah dia. Oh, Zhou Xingxing, gelar doktor ganda ilmu kuliner dari Akademi Gastronomi Universitas Suffolk di negara Ugli dan Akademi Harrow. Dia sendiri termasuk 10 koki terbaik dunia. Zhou Xingxing ini hebat juga. Benar. Zhou Xingxing itu sosok hebat yang ayah undang dengan susah payah. Dia sekarang bertanggung jawab atas riset hidangan, ini menyangkut masa depan kuliner negara naga kita. Oh ya, di hotel kita ada Zhou Xingxing lain yang masuk lewat jalur belakang kan? Cari kesempatan untuk memecatnya. Ayah, tenang saja. Aku sudah memecat orang bernama Zhou itu. Bagus sekali. Jika kamu bisa bertindak tegas seperti itu, ayah jadi tenang. Hahaha, buang. Lihat Zhou Xingxing ini. Sudahlah tampan, pendidikan tinggi, dan jago masak lagi. Anda mau? Gawat buang. Gawat. Koki top dari negara Stik dan negara Ugli datang. Mereka menuntut makan nasi goreng telur emas. Ancamannya, jika kita tidak bisa membuatnya, mereka akan menghancurkan hotel ini lagi. Mau menghancurkan hotel kita?
Apa istimewanya seporsi nasi goreng telur? Tapi, kenapa bicaranya terbata-bata? Cepat katakan. Itu bukan nasi goreng telur biasa. Itu adalah nasi goreng telur emas kuno yang sudah lama hilang. Satu-satunya orang yang tahu resepnya. Sudah Anda pecat. Sekarang, tidak ada seorang pun di hotel ini yang bisa membuatnya. Dasar tidak berguna kalian semua. Aku tidak percaya Hotel Grand Happy sebesar ini tidak bisa membuat seporsi nasi goreng telur emas. Nona Wang, lalu bagaimana ini? Aku punya cara. Kak Stephen, aku sedang dalam masalah. Hotel Grand Happy milik keluargaku perlu membuat nasi goreng telur emas. Bisakah kamu membantuku? Tidak sempat menjelaskan lagi. Bisakah kita bertemu? Tidak sempat menjelaskan lagi. Bisakah kita bertemu? Kebetulan aku juga sedang di dekat sini. Kita bertemu di halaman depan hotel saja. Kenapa suaranya terdengar tidak asing ya? Aku juga merasa kenal suaranya. Mungkinkah dia orang hotel kita? Sudahlah, abaikan saja. Kamu lanjut bekerja. Aku mau ke toilet sebentar. Nona Wang, apakah Anda ingin memperbaiki riasan? Enak saja. Sana kerjakan tugasmu. Ponsel Nona Wang. Minta orang memakai resep yang kubuatkan untukmu. Nona Wang belum tahu kalau Zhou Xingxing adalah sosok misterius pembuat resep itu. Nah, ini dia. Ah, Chu Xingxian, tak kusangka kau sudah mengembangkan harta ini sekian lama. Nona Wang yang sudah kukejar lama, dan segalanya akan menjadi milikku, Zhou Xingxing. wah, Nona Wang, Yanran, tersenyumlah. Zhang Xingxing. Ya, jadi kamu adalah Kak Stephen. Adik Yanran, aku harap ke depannya kita tetap memanggil sesuai jabatan di hotel. Tadi sangka kita berdua begitu berjodoh, Stephen. Bukan Master Zhou, ternyata nasi goreng telur emas itu buatanmu. Kamu kan tahu sendiri, aku ini orang yang tidak peduli pada nama besar atau kekayaan. Tapi hari ini, demi dirimu, aku akan pamer kebolehan. Ayo pergi. Hei. Yo. Oke. Hei, Master Singh, guru, kenapa Anda juga dipecat? Bukankah dia hanya petugas kebersihan yang suka tidur? Wajar saja kalau dia dipecat, kan? Tahu apa kamu? Nasi goreng telur emas hari ini adalah buatan guruku. Apa? Nasi goreng telur emas itu buatan asing? Kak Stephen, berkat bantuanmu, krisis hotel kami berhasil teratasi. Hal sepele. Memangnya kenapa? Kalau dia yang membuatnya, bukankah dia tetap saja sudah dipecat? Itu karena mata mereka buta. Aku tahu guruku adalah dewa masak yang sesungguhnya. Zhou Xingxing, dugaanku benar. Kamu yang bikin onar di hotel ini. Bukan begitu, Pak Guo. Bercanda apa kamu? Zhou Xingxing, jangan pura-pura bodoh lagi di sini. Tadi tiba-tiba ada beberapa orang asing ribut mau makan ini itu dan mengancam akan menghancurkan toko. Dan kalian juga kebetulan berkeliaran di sini dan menolak pergi. Masih berani bilang, bukan kalian pelakunya, Pak Mao. Memangnya aku tidak boleh datang untuk menemui teman kencan onlineku? Hahaha, orang sepertimu mau kopi darat dengan teman kencan online? Haha, dia bisa kopi darat? Ya ampun, hahaha. Tidak, mana ada wanita yang begitu buta sampai mau padamu? Terus saja membual. Aku akan panggil polisi sekarang, biar polisi tahu kalau kalian bersekongkol dengan pihak asing, serta menyebabkan kerugian dan dampak buruk bagi hotel. Setelah ini, bersiaplah dihukum atas tuduhan spionase dan membusuk di penjara. Bersiaplah dihukum atas tuduhan spionase dan membusuk di penjara. Buang muda, aku salah. Buang muda, aku tidak boleh masuk penjara. Istri dan anak-anakku hanya bisa mengandalkan aku seorang diri. Kak Sin, Tuan Sin, tolong bantu kami. Bicaralah pada Buang. Benar, Cicilan rumahku belum lunas. Aku benar-benar tidak mau kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak mau masuk penjara.
Bisakah kalian punya harga diri sedikit saja? Ngapain kalian memohon padanya? Nona Wang, menurut saya, semua yang terjadi hari ini adalah ulah Zhou Xingxing sendiri. Begitu kata kalian. Benar. Kie benar, ini semua Zhou Xingxing yang menyuruh kami melakukannya. Omong kosong. Benar, dia tadi membohongi kami. Bilang kalau nasi goreng telur emas itu buatan Zhou Xingxing. Zhou Xingxing, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa kau pikir Nona Wang kami ini gadis kecil yang mudah ditipu? Kau pikir dia tidak berani berbuat apa-apa padamu, ya? Hei, Bung. Apa kalian bercanda? Sepatah kata pun aku belum bicara. Zhou Xingxing, mengingat kau dulu karyawan Hotel Da Kuai-le, aku tidak ingin bertindak terlalu jauh. Tapi sekarang, kau yang memaksaku. Penjaga, seret dia keluar sekarang juga. Momo, apa ayahmu tahu soal ini? Zhou Xingxing, kejahatanmu sudah keterlaluan. Kau resmi dipecat langsung oleh Direktur Wang dan Nona Wang. Kalian semua, siapapun yang ingin memutuskan hubungan dengannya, sekarang ambil barang kalian dan hajar dia untukku. Kalau dia terluka itu nasib buruknya. Kalau cacat lebih baik. Kalau mati sekalipun, Hotel Da Kuai-le yang akan bertanggung jawab untuk kalian. Bos Huo, Zhou Xingxing dipecat dari Hotel Da Kuai-le. Apa? Zhou Xingxing. Dia dipecat? Iya. Baru saja, dia didepak oleh putri pemilik Hotel Da Kuai-le yang baru menjabat dan sedang sok berkuasa. Nona Wang ini benar-benar menarik. Wang Mengda, rubah tua itu tadi sangka. Setelah segala perhitungannya merebut sang dewa koki, justru malah diusir oleh putrinya sendiri. Langit benar-benar memihak padaku. Zhou Xingxing, kali ini kau akan menjadi milikku, kan? Nona Wang kami bilang, selama kalian setia, kalian boleh kembali bekerja di Hotel Da Kuai-le dengan gaji 2 kali lipat. Sungguh, ayo main sebentar lagi. Nona Wang tidak akan percaya lagi pada kalian. Jangan dengarkan dia. Jangan berani sakiti guruku. Bicara. Apa serunya kalau tidak ada musik? Sinyan, aku ini sudah seperti anjingmu. Aku. Hei, Wah, wah, hajar. gawat Bos Huo. Zhou Xingxing dipukuli. Hahaha. Bro, sudah berapa lama kerja di dapur? Terus-terusan jadi tukang potong sayur dengan gaji 3.000. Nih, aku beri 10.000 sekarang. Ambil. Ambil pisaumu dan bangun. Tusuk dia sekali saja. Aku akan angkat kau jadi ketua tim dan gajimu naik 2 kali lipat. Pikirkan istri dan anak-anakmu. Betapa bahagianya mereka nanti. Memaafkan aku, Ziwan. Lakukan di sini. Apa maksudmu? Kalau kalian benar-benar percaya mereka akan menepati janji, silakan saja tusuk aku. Bacotnya banyak banget. Sialan, dia sendiri yang minta ditusuk. Kenapa masih bengong? Tusuk dia. Berhenti. Zhou Xingxing, kami dari Miaoji akan melindungimu. Zhou Xingxing, kami yang akan menjamin keselamatanmu. Kau adalah si Phoenix Api, kami ya. Nona Wang muda, kan? Hotel Da Kuai-le kalian mengeroyok satu mantan karyawan. Hebat sekali gaya kalian. Bos Huo, tutup mulutmu. Siapa kau berani menyelah saat atasan bicara? Maksud Tuan Zhao adalah maksudku juga. Kenapa tak boleh bicara? Aku pergi sekarang. Sudah dibilang diam. Ya, diam saja. Aku sudah lama muak melihatmu. Zhou Xingxing, Bos Huo, dia bersekongkol dengan pihak luar untuk mengacau di hotel. Tukang bersih-bersih pengkhianat yang masuk lewat pintu belakang ini harusnya diseret keluar untuk makanan anjing. Benar, petugas kebersihan pengkhianat. Nona Wang, apakah ayahmu tahu kalau kau sudah memecat Zhou Xingxing? Tentu saja, ayahku sudah bilang padaku sebelumnya. Cari kesempatan untuk memecat si petugas kebersihan pengkhianat ini. Ada masalah. Apa rubah tua Wang Mengda itu sudah gila? Grand Happy Hotel bisa bertahan sampai sekarang. Itu semua karena dukungan Zhou Xingxing. Bagaimana mungkin dia berkata begitu? Masuk lewat jalur belakang. Petugas kebersihan pengkhianat. Baiklah, kartu ini berisi semua gajiku selama 3 tahun bekerja di Grand Happy Hotel. Dan ini
Mobil yang aku beli setelah mulai bekerja di Grand Happy Hotel. Apa maksudmu dengan semua ini? Semua ini aku dapatkan setelah bekerja di Grand Happy Hotel. Sekarang, semuanya aku kembalikan padamu. Tolong Nona Wang sampaikan juga pada Tuan Wang. Mulai saat ini aku, Zhou Xingxing, memutus hubungan total dengan hotel penjahat besar ini. Kau, Zhou Xingxing. Orang-orang di Grand Happy Hotel itu buta, tidak mengenali dewa yang asli. Aku Miao Tian tidak akan begitu. Aku bersedia memberikan setengah sahamku untuk mempekerjakan Tuan Zhou. Setengah saham. Fire Phoenix, apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Bukan. ini bukan soal uang. Lalu, bagaimana kalau ditambah denganku? Dan juga kami, Jika kau bersedia bergabung dengan jalan Miao kami, kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Tentu saja, termasuk diriku. dan juga kami loh. Phoenix Sialan, apa kau ingin menyatakan perang terhadap Grand Happy Hotel kami? Menurutmu bagaimana? Sudahlah, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Ayo pergi, jemput temanku di tempatmu saja. Apa maksudnya ini? Maksudku adalah, tempat terkutuk seperti ini, tinggal semenit saja, di sini sudah membuatku muak. Nona Wang, orang seperti dia tidak pantas membuatmu marah. Kak Steven, kita sudah kenal di internet selama 3 tahun, dan aku merasa kamu selalu bersikap lembut, tapi kenapa hari ini terasa sedikit berbeda? Itu karena Zhou Xingxing terlalu menahan diri. Kamu tahu sendiri, aku paling tidak tahan melihat orang lain menindasmu. Apalagi, kamu tadi baru saja ingin menunjukkan wibawamu. Jadi aku sedikit impulsif tadi. Benarkah? Tentu saja. Terima kasih Pak Wang. Lalu, bagaimana dengan kami? Bukankah kalian sudah dipecat? Hah? Halo, Pak He. Kenapa aku malah lari? Pak Guo, silakan dicoba makanannya. Pak Guo, mau makan apa yang enak? Inilah Temple Street kami. Meskipun kiosnya tidak besar, tapi pilihannya sangat banyak. Bagaimana menurutmu? Cukup bagus, tapi masih kurang memiliki daya saing inti. Sayap emas. Hei, baru saja dipecat. Ditinggalkan semua orang, dipukuli, dan terluka. Masih bisa-bisanya santai makan sayap ayam begini. Zhou Xingxing, kamu hebat sekali. Apa? Kamu memecat Zhou Xingxing? Papi, aku sudah memecat Zhou Xingxing. Apa? Kamu memecat Zhou Xingxing? Yang aku pecat itu, si ikan asin, Zhou Xingxing yang masuk lewat jalur belakang. Bukan Zhou Xingxing yang jadi pilar itu. Itu benar-benar Zhou Xingxing. Beraninya grup Miaoji menyatakan perang dengan Hotel Great Happiness kita? Aku butuh penjelasan. Papi, karena Fire Phoenix sudah menyatakan perang langsung kepadaku. Jadi, apakah maksudmu kamu sengaja memancingnya masuk ke dalam jebakan? Benar. Aku tidak bodoh. Awalnya, aku memang sedang emosi. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, seberapa besar pengaruh si ikan asin yang masuk lewat jalur belakang itu? Cuma si Fire Phoenix, wanita bodoh itu. Mereka pasti mengira telah memotong urat nadi Hotel Happy kita. Bagus, sangat bagus. Hotel Grand Happy adalah ikon dunia kuliner kerajaan naga. Mulai hari ini, aku serahkan kendali penuh ke tanganmu. Terima kasih, Daddy. Lakukanlah sesukamu. Aku ingin seluruh industri tahu kalau aku, Wang Mengda, tak hanya memiliki dewa makanan Zhou Xingxing, tapi juga punya putri kesayangan yang sangat cerdas. Tak ada yang bisa menggoyahkan posisiku sebagai nomor 1 di kerajaan naga. Ayah, tenang saja. Aku akan bekerja sama dengan baik dengan Zhou Xingxing. Cantik kan? Bagus kan? Kualitas tingkat tinggi. Kalau kau sangat menyukainya, hanya aku yang bisa membantumu. Aku akan bantu mintakan nomor teleponnya. Sungguhan, kalau kau bisa membereskannya, jangan cuma 500. 5 juta pun akan kuberikan. Bisa tidak? Bisa. Oke, ternyata dia anak orang kaya. Lalu wanitanya? Semua pria itu memang mata keranjang. 1 bagian rayuan, 2 bagian tipuan, 7 bagian sisanya modal, tidak tahu malu. Kau hanya perlu ingat, sedikit lebih inisiatif, sedikit lebih berani. Dia pasti akan jadi milikmu. Benarkah? Sana-sana,
Mau ajak kencan tidak? Buset. Duh sobat, aku cuma bisa bantu sampai sini, sisanya tergantung dirimu sendiri. Oh, mengerti, mengerti. Fukuan Bao menerima pembayaran FIFA juta yuan. Ingat, inisiatif dan beranilah sedikit. Terima kasih ayah angkat, maju. Hai cantik, mau kencan? Iya. Musik apaan sih? Ayo pergi. Hai tampan. Kencan seperti apa yang kau mau? Bos Wo, Anda mungkin salah paham. Tadi ada anak orang kaya. Dia mentransfer 5 juta kepadaku sebagai modal awal. Oh ya, Hebat sekali. Lalu bagaimana? pikirkanlah. Jalan Miao sekarang penuh dengan pedagang kaki lima. Jika kita ingin jadi besar dan kuat, cara ini tidak akan berhasil. Lebih baik kita buka restoran dulu, ciptakan beberapa menu andalan, lalu raup keuntungan yang besar. Kalau begitu, bukankah kita bisa pergi berlibur ke pantai? Cita-citamu terlalu kecil. Jika punya uang sebanyak itu, tentu saja aku akan sewa beberapa jalan. Aku ingin jadi ibu kos. Tentu saja, itu yang terbaik. Tapi kita juga bisa buka cabang. Dari 1 toko jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Dan setelah itu, kita go public. Setelah IPO, kita main saham, lalu bikin film, lalu IPO lagi, secara terpisah, dan main saham lagi. Saat itu, kita bisa kaya raya hanya dengan mengandalkan dividen. Hahaha, Mixiao, kamu mengerti? Tidak terlalu mengerti sih. Tapi kedengarannya lumayan bagus. Salah. Salah besar. Karena begitulah, asal-usul Hotel Dakwile. Mereka menduga kita pasti akan melakukan hal yang sama. Demi keuntungan pribadi, mereka menipu para pemegang saham, tidak menciptakan kebaikan. Hanya memikirkan cara mencari uang. Tapi kita tidak boleh melupakan para pedagang kaki lima di luar sana. Kita tidak boleh melupakan akar kita sendiri. Tugas kita adalah membuat setiap hidangan dengan sepenuh hati. Aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa tidak harus jadi kaya atau memiliki status sosial yang tinggi. Bukan hanya di hotel mewah, orang bisa menikmati kuliner sejati. Kuliner adalah milik setiap. Orang biasa. Yanran Yixiao. Yanran Yixiao. Bukannya sebelumnya kamu selalu memanggilku Xiao Xiao? Kenapa sekarang? Bukannya sebelumnya kamu selalu memanggilku Xiao Xiao? Ada apa denganmu? Ah, bukan begitu. Aku cuma agak gugup saat bertemu langsung. Belum terbiasa. Benarkah? Begitu ya? Oh iya, ayah bilang, kedepannya Hotel Dakwile akan diserahkan sepenuhnya padaku. Kamu sangat hebat. Aku akan mengandalkanmu nanti. Pimpinan sudah menyerahkan kuasanya? Iya. Harta sebesar ini, pimpinan akhirnya mau melepasnya. Bukankah itu berarti, asalkan aku bisa menaklukkan wanita bodoh ini, maka seluruh hotel ini akan jadi milikku? Tenang saja. Siapapun tak kubantu, aku pasti akan membantumu. Memang kamu yang terbaik. Oh iya, menurutmu, haruskah aku merekrut orang baru lagi? Lagi pula, sudah banyak orang yang dipecat. Sama sekali tidak perlu. Lihat saja aksiku. Sudah kuperbaiki. Sudah lama ku dengar kalau resep baru si Zhou Xingxing itu hampir selesai. Tak kusangka, sekarang malah menguntungkanku. Direktur Xiao An, gawat. Ada apa? Baru saja, para koki di dapur tiba-tiba mengajukan pengunduran diri massal. Sekarang di dapur, tak ada orang lagi. Resign massal? Apa alasannya? Katanya ada mantan rekan kerja yang membajak mereka. Mantan rekan kerja. Zhou Xingxing, ya, pasti dia. Direktur Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Waktu makan sibuk akan tiba. Kalau tamu berdatangan, kita akan tamat. Sekarang, kita harus bagaimana? Kenapa panik? Kan ada aku di sini. Benar. Kak Steven, bisakah kamu membantuku? Cuma, koki-koki yang tidak tahu diuntung. Biarkan saja mereka pergi, ganti saja dengan yang baru. Beres kan? Kak Steven, jadi apakah Anda punya kandidat yang cocok? Aku akan memanggil beberapa teman baikku, meskipun kemampuan mereka masih sedikit di bawahku, tapi mereka adalah tokoh ternama di dunia kuliner yang sanggup menyokong Hotel Dakwile. Lebih dari cukup. Bagus sekali. Awalnya aku bingung bagaimana cara mengganti seluruh staf dapur dengan orang-orangku. Wanita bodoh ini benar-benar memberiku bantuan besar.
Halo semuanya. Halo para master sekalian. Hari ini adalah hari pertama pembukaan Hotel Zizenyuan. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Mohon bantuannya ke depan. Kemampuan manajer Tang tentu tak perlu diragukan lagi. Begitu juga dengan mereka ini. Mereka semua adalah elit dunia kuliner negeri Long. Aku yakin dengan adanya mereka, bisa berjaya di sini. Bukanlah masalah besar. Mari kita bersama menjadi lebih besar dan kuat, serta ciptakan kejayaan lagi. Sudah kubilang Zhou Xingxing itu penipu. Dia bahkan membodohi Huo Feng Huang untuk membuka warung makan kecil. Tak disangka Huo Feng Huang dari kota Jinming benar-benar menuruti kata-kata seorang pembersih. Sekarang, aku ingin lihat apa yang akan digunakan Zhou Xingxing untuk melawan kita. Zhou Xingxing, Huo Feng Huang, tamatlah riwayat kalian. Sebentar lagi, kita akan mengikuti kompetisi Dewa Kuliner Global. Setiap hotel harus mengembangkan hidangan khas mereka sendiri. Kompetisi ini sangat penting bagi Zizenyuan kita. Selanjutnya, kita akan bekerja keras. Semuanya harap bergegas. Telitilah hidangan eksklusif untuk Zizenyuan kita ini. Pahu, jangan khawatir. Ada Master Sing di sini. Pasti tidak akan ada masalah. Tapi hidangan di Hotel Dakwaile sudah mulai terbentuk. Ayo, kalau soal itu, Itu hanyalah versi awal yang kubuat berdasarkan resep kuno. Di dalamnya terdapat beberapa eksperimen beraniku. Jika mereka terus mengacu pada resep itu untuk pengembangannya, apa yang akan terjadi jika mereka terus mengembangkannya? ya, Hidangan spesial Zizenyuan kami kali ini juga akan memilih resep kuno untuk dimodifikasi dan disempurnakan kembali. Jika tim koki baru, Hotel Dakwai Luo, juga ingin meniru hidangan kuno tersebut, maka progres kita pasti akan jauh memimpin. Jika Hotel Dakwai Luo terus mengembangkan menu berdasarkan hidangan yang awalnya saya ciptakan, tidak masalah jika mereka memimpin untuk saat ini. Kecuali mereka bisa memecahkan masalah bumbu yang belum sempat saya tuntaskan. Intinya, dalam pertempuran ini, Zizenyuan pasti menang. Itu kata saya. Bos Huo, lagi pula tidak ada orang lain di sini. Berikanlah kesempatan bagi penggemar setia ini untuk memeluk idolanya. Kau dengar itu? penggemar setia loh. Bukan begitu, Bos Huo. Waktu kuliah dulu, Anda pernah memberiku poster dengan tanda tanganmu. Anda sudah lupa? Hei, Anda kan dulu primadona di Akademi Pelatihan Kuliner Negara Long kita. Kurasa hampir setengah cowok di akademi pernah memberimu hadiah, kan? Aku jadi idolamu? Yang benar saja. Memang banyak yang memberiku hadiah, tapi tak satu pun yang kulihat. Aku hanya ingat, kau memberiku poster yang di dalamnya terselip surat cintamu. Surat cinta? Masa sih ada? Zhou Xinxin menyebalkan. Beraninya kasih poster tanpa menyatakan cinta. Ingin bertemu dengannya. Kebahagiaan itu terasa begitu nyata. Halo, Bo. Aku akan segera pulang. Tapi bukankah dulu kau tetap lari ketakutan karena aku? Dia itu primadona sekolah? Kita ini siapa? Wajar saja kalau aku lari ketakutan darimu. Lagi pula, kau tidak setampan aku dan tidak seimut dia. Sadarlah. Aku ini siapa? Aku tidak tampan, juga tidak imut. Wajar saja kan kalau ditolak saat menyatakan cinta? Kalau begitu, sekarang aku beritahu kau pernyataan cintamu. Aku terima. Tapi dulu saat aku putus sekolah untuk bekerja, itu demi biaya pengobatan ayahku. Aku hanya tidak ingin membebanimu. Lalu aku mendirikan grup Miaoji. Saat aku ingin mencarimu kembali, semuanya sudah terlambat. Dan kamu sudah direkrut oleh rubah tua Wang Mulan itu. Aku takut kamu salah paham dan mengira aku punya niat terselubung padamu. Ternyata begitu. Aku kira kamu sama saja dengan orang lain yang menganggapku si miskin yang tidak berguna. Aku adalah penggemar setiamu, dan aku menerima pernyataan cintamu. Dan aku ingin terus memelukmu. Ada masalah? Atau apa karena faktor usia ada yang bermasalah denganmu? Ma, masalah apa yang bisa kupunya? Aku. Aduh, soal itu, soal pernyataan cinta tadi, itu sudah masa lalu. Aku harus mempertimbangkannya lagi. Akan kupertimbangkan. Hei, lipstik rasa apa yang kamu pakai?
kecil sekali. Rasa stroberi? Rasa stroberi? Ah, Benar-benar rasa stroberi. Bibirku agak kering. memang agak kering. Sepertinya belum dioleskan merata. Kalau begitu akan kuoleskan lagi. Jangan. Kalau tidak boleh ya sudah, dasar pria kaku. Pantas saja jomblo. Ada apa lagi denganmu? Kan ku bilang bibirku kering. Kalau bibirmu kering, ya oleskan saja pelembab bibir. Tapi saat aku mau mengoleskannya, kamu tidak membolehkan. Bukan begitu, maksudku. Aku peringatkan ya, kalau memang mau aku mengoleskannya. Jangan banyak bicara padaku. Tapi kalau mau mengoleskannya, harus yang profesional dong. Harus rata kan? Jangan cuma diusap 2 kali terus selesai begitu saja. Apa seperti ini? Seharusnya dari tadi begini saja, kan? Sudah bangun? Mulai hari ini kamu tinggal di rumahku. Ayo sarapan. Tinggal di rumahmu? Aku ini bosmu. Wajar saja kalau aku mengawasi pekerjaanmu. Masuk akal. Oh, Jangan-jangan, kamu mau memeliharaku? ide yang bagus juga. Aku akan menanggung hidupmu. Cuma bercanda. Lihat betapa tegangnya kamu. Aku masih berharap kamu yang menanggung hidupku kelak. Setelah makan, siapkan menu baru. Maka kamu akan sukses. Dasar sampah. Sekumpulan sampah. Apa kalian tidak tahu? Buat kursi sesempit mungkin, buat sedotan sebal mungkin, buat es batu sebesar mungkin, goreng kentang sampai sekeras mungkin, biar anak-anak yang minum jadi sehaus mungkin. Apa kalian tidak mengerti soal ini? Tapi, bukankah ini buruk bagi kesehatan anak-anak? Kita buka hotel. Itu untuk cari duit. Bukan rumah sakit. Kalau mau sehat, pulang saja sana. Resep ini, kenapa kalian bodoh-bodoh begini? Sampai sekarang belum paham juga. Zozo, resep ini terlalu rumit. Kami butuh setidaknya 1 bulan lagi untuk benar-benar menguasainya. 1 bulan? Keburu kiamat tahu tidak? Kak Steven, kenapa seolah berubah menjadi orang lain? 3 hari. Aku ingin melihat menu baru diluncurkan. Mungkinkah? 3 hari. Aku ingin melihat menu baru diluncurkan. Xiao-xiao. Hehehe. Bekerjalah dengan baik. Pak Wang Muda. Hehehe. Aduh, Pak Wang Muda. Kenapa Anda kemari? Pak Zhou, bagaimana perkembangannya? Pak Wang Muda, tenang saja. Menu baru pasti akan diluncurkan dalam 3 hari. Sudah kuduga, Anda pasti bisa diandalkan. Harum sekali. Chef Zhou, aku tunggu peluncuran menu barumu. Aku akan mintakan pujian dari Daddy untukmu. Benarkah? Benarkah? Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Bekerjalah dengan baik. Kamu tahu itu, hal yang paling kuinginkan adalah dirimu, Xiao-xiao. Masih banyak orang di sini. Tunggulah sampai kamu memenangkan kompetisi Dewa Makanan Global. Aku akan menerimamu. Janji, ya. Hahaha. Wah, Semuanya, turnamen Dewa Masak Sedunia akan segera dimulai. Kita harus mempercepat pengembangan menu baru. Saya mohon bantuan kalian. tenang saja. Saya sudah memberitahu bagian keuangan. Mulai hari ini, kalian akan mendapat bonus 3 kali lipat. Dan kedepannya akan ada lebih banyak lagi. Bagus. Selain itu, setelah kompetisi selesai, asalkan kita berhasil menjuarai kompetisi Dewa Makanan Global, akan ada bonus tambahan lagi. Aku, Zheng Yuan, tidak akan menelantarkan siapapun yang telah berjasa. Bagus, bagus. Aku keberatan. Aku keberatan. Mana cukup kalau cuma bagi-bagi bonus? Kami ingin merayakan pesta pernikahan guru dan Bu Huo. Boleh juga. Boleh juga. Boleh banget. Tepat sekali, Bu Huo. Tunggu saja. Kabar baik dari kami. Bu Huo, jangan khawatir. Kami pasti akan berusaha
menciptakan hidangan yang unik di dunia, yaitu telur sakti dari dewa kuliner negara naga. Kami pasti akan menjadi juara. Juara, 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 juara. Kenapa Kak Steven bisa berubah jadi seperti ini? Yanran Yixiao, Yanran Yixiao, Yanran Yixiao. Bukankah sebelumnya kamu selalu memanggilku Xiao Xiao? Kenapa sekarang kamu? Kak Steven, apa kamu benar-benar Zhou Xingxing? Xiao Xiao, kenapa kamu bertanya begitu? Aku. Oh, kamu mencurigaku? Tidak, aku hanya merasa cemas karena kompetisi God of Cookery sudah dekat. Syukurlah, kalau begitu, kamu bisa langsung bertanya padaku jika ada masalah di kemudian hari. Paham? Untung saja, aku waspada dan memasang aplikasi penyadap pesan di ponselnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mengetahuinya. Xiao Xiao, kalau tidak ada hal lain lagi, aku lanjut kerja dulu ya. Ya, pergilah. Jangan lupa istirahat ya. Sepertinya, belakangan ini, aku memang terlalu cemas. Zhou Shisen, dengar-dengar kamu jago minum ya? Tidak. Aku ini payah soal minum. Siapa yang tidak tahu kalau kamu peminum terhebat di seluruh Akademi Longguo? Omong kosong, baru 1 gelas saja, aku sudah tidak bisa berdiri tegak. Kalau begitu, hari ini aku ingin menguji daya tahan minummu. Hah? Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan menuruti semua maumu. Oh, jadi kamu suka tantangan seperti ini ya? Sudah kubilang, kalau tidak kuat, jangan dipaksa minum. Asal tahu saja, aku masih bisa lanjut minum kok. Ah, iya, kamu masih kuat, sangat kuat. Kakak menyuruhku memakai stocking untuk mengetes Zhou Xingxing, tapi dia sama sekali tidak melirikku, matanya hanya tertuju pada kakak. Aku juga mau punya pacar seperti itu. Diam kau. Astaga, ternyata itu cuma tes. Untung saja aku bisa menahan diri. Huo Feng Huang. Wanita ini licik juga. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran. Ternyata kamu tidak tulus menyukaiku. Cinta itu tidak boleh dijadikan bahan ujian. Aku sangat kecewa padamu. Tunggu dulu. Xing, dengarkan penjelasanku dulu. Apalagi yang mau dijelaskan? Kalau tidak suka padaku, bilang saja terus terang. Kak Huo, kalau kakak tidak suka Zhou Xingxing, berikan saja dia untukku. Kalau kamu bicara begitu lagi, aku akan mengusirmu keluar. Xing, aku benar-benar menyukaimu. Tapi aku takut kamu tidak menghargaiku. Maaf, ini salahku. Seharusnya aku tidak mengujimu. Apa kamu masih menyukaiku? Wah, kau tahu itu. Dia tidak menyukaimu, tapi aku menyukaimu. Dia milikku, keluar kamu. Milikku, dia milikku. Yang milikku tetap milikku. Dia milikku, milikku. Ya Tuhan, jadi orang tampan itu repot juga ya. Kalian berdua wanita gila. Kalau tidak bisa minum, jangan minum. Kalian merobek semua baju baru yang kubeli. Bukankah ini sudah dibelikan yang baru? Apa kau sedang menguji integritasku dengan ini? Hei. Sudah. Cepat pakai bajumu. Sebentar lagi kita harus pergi. Mau kemana aku? Ikut serta dalam kompetisi Dewa Makanan Global. Para penonton sekalian, selamat datang di lokasi final kompetisi Dewa Makanan Global. Berikutnya, mari kita sambut ikon dunia kuliner negeri naga kita, Hotel Great Happy. Hotel Great Happy memiliki resep kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan telah melahirkan banyak elit di dunia kuliner. Hidangan kompetisi mereka adalah nasi goreng telur emas resep kuno. Mereka benar-benar berhasil membuat ulang nasi goreng telur emas yang legendaris. Ini benar-benar momen bersejarah. Bagaimana mereka bisa tahu resep nasi goreng telur emas itu? Mungkinkah karena Yanran Xiao? Nasi goreng telur emas akhirnya bisa kulihat seumur hidupku. Sungguh sebuah kehormatan. Konon ini sudah hilang ribuan tahun, mati setelah mencicipinya pun sepadan. Untung saja ada resep rahasia nasi goreng telur emas milik Zhou Xingxing. Kalau tidak, kali ini kita akan tamat. Bagus,
Bening bak kristal, butirannya terpisah sempurna. Sekilas, tampak seperti nasi goreng telur biasa. Namun sebenarnya, dibuat dengan keahlian tingkat tinggi. Benar-benar tak terduga. Sungguh mengagumkan. Benar. Pertama kocok telur, aduk cepat hingga rata, lalu goreng, sampai setengah matang. Saat nasi dimasukkan, butirannya harus terpisah satu persatu, menyatu dengan telur. Setelah nasi dan telur tercampur rata, barulah menggunakan langkah tari, tiada tara ciptaan saya, untuk membumbuinya. Di saat inilah, mengunci seluruh aroma dari bahan-bahannya. Tentu saja, masih ada satu langkah terakhir, yaitu menggabungkan kayu persik, kayu kurma, dan kayu apel menjadi satu. Sebagai bahan bakar pengasapan sebelum disajikan, inilah yang menjadi. Intisarinya. Ah, Jadi begitu, pantas saja aromanya tercium, tapi wujudnya tak terlihat. Nasi goreng telur ini tampaknya sempurna, tapi rasanya bahkan terasa jauh lebih berminyak daripada dirimu. Begitu rupanya. Begitu rupanya, nasi goreng telur emasnya memang punya sedikit kemiripan dengan teknikku. Tapi ada satu yang kurang. Sebuah rasa yang bisa membangkitkan selera makan. Rasa apa itu? Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari 5 rasa. Asam, manis, pahit, pedas, dan asin. itu rasa asam. Benar. Rasa asam, jika bisa menambahkan sedikit buah hawthorn ke dalamnya, bukan hanya menghilangkan rasa enek, tapi juga akan sangat menggugah selera. Baiklah, setelah mencicipi nasi goreng telur emas dari Hotel Duck Wiley, selanjutnya mari kita sambut tim lain yang masuk ke babak final. Inilah Hotel Zizenyuan di bawah naungan grup Miaoji. Mereka adalah tim pendatang baru. Mengenai informasi tentang tim mereka, kami tidak tahu banyak. Namun sejak babak penyisihan, mereka tampil sebagai kuda hitam dan mengalahkan banyak kontestan ternama dunia hingga berhasil masuk ke final. Kemampuan mereka sungguh luar biasa. Oh, bukankah ini Bos Wo dan si petugas kebersihan sampah yang kami tendang keluar itu? Apa hak kalian ikut serta dalam kompetisi Dewa Kuliner Sedunia? Kalau kau, Wang Xiaojiu, punya hak, kenapa kami tidak? Hahaha. Setelah sampai, Di bawah kepemimpinanku, Hotel Duck Wiley sudah menjadi semakin hebat. Apa kalian kemari karena ingin mencicipi resep kuno yang sudah lama hilang? Kebetulan sekali, hidangan yang disiapkan Ziwei Yuan kami hari ini juga merupakan masakan kuno. Apa? Hahaha. Kalian hanyalah kedai pinggir jalan yang haus ketenaran, sampah hasil kerjaan mendadak. Bagaimana bisa bersaing dengan Hotel Duck Wiley kami? Kita lihat saja nanti siapa yang sebenarnya sampah. Hanya nasi goreng telur emas. Memangnya kau pikir kau siapa? Sampai berani meremehkan nasi goreng telur emas kuno buatanku? Baik, biar kulihat sendiri masakan kuno apa yang bisa kalian buat. Cara membuat nasi goreng telur emas ini hanya kuberitahu pada Yan Ranyik Xiao. Aneh sekali. Bagaimana dia bisa tahu? Buang, sebaiknya Anda periksa sendiri. Apakah nasi goreng telur emas Anda itu layak? Tadi juri bilang rasanya sangat berminyak. Benar, Bu Huo. Masalah sepele ini tidak perlu Anda khawatirkan. Benar, meski nasi goreng telur emas kuno buatanku berminyak, memangnya kenapa yang kubuat ini masakan kuno? Orang rendahan yang kurang wawasan seperti kalian tidak pantas menilai hidanganku. Aku yakin para juri akan memberiku nilai sempurna. Soal berminyak atau tidak, itu cuma masalah kecil. Nasi goreng telur emasmu itu terlalu berminyak. Hanya enak untuk beberapa suapan pertama saja. Setelah itu, hanya akan merusak rasa. Dan pada akhirnya, sulit untuk ditelan. Hanya orang bodoh yang menganggap sikap gegabah sebagai bentuk bakti. Jangan bicara sembarangan di sini kalau tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu. Resep ini jelas-jelas milikku. Apa? Apa? Maksudku resep ini adalah resep yang kuberikan kepada Wang Yong yang sekarang bekerja di Hotel Duck Wiley. Kau bicara omong kosong. Xiao, jangan percaya padanya. Grup Miaoji itu rival hotel kita. Sepatah kata pun dari mereka tidak bisa dipercaya. Kalau tidak percaya, ya sudah. Niat baik malah dibalas dengan kecurigaan. Lihat saja, para juri sampai mau muntah makannya. Selanjutnya, hidangan dari Hotel Zizenyuan, grup Miaoji. Sayang, ayo kita pergi. Ya, sayang. Kau dan dia, ada hubungan apa?
Saat aku merekrut Zhou Xingxing, aku sudah katakan persyaratanku. Tidak seperti hotel Dakweiler kalian. Habis manis sepah dibuang. Kau, Bos Wu, kusarankan kau buka mata lebar-lebar. Pria itu tidak ada yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan atau tidak itu tergantung orangnya. Seperti orang di depanku ini, dia sangat perhatian. Aneh, kenapa perasaanku jadi tidak nyaman begini? Chukyu, ayo kita pergi. Aku ingin lihat hidangan kuno macam apa yang bisa mereka buat. Hidangan kompetisi dari Hotel Juseng Yuan, grup Miaoji adalah nasi patah hati, Sorrowful Soul Rice. Jangan berlagak, nasi char siu ya. Tetap nasi char siu, cuma ditambah telur ceplok saja. Paling harganya cuma 20 ribuan. Nasi patah hati apanya? Nama yang aneh. Jangan sok hebat, nah. Konyol. Ku beritahu ya, tidak ada yang berani berlagak di depanku. Zhou Xingxing, diamlah. Bawakan ke sini, biar ku cicipi. Enak sekali. Char siu ini benar-benar luar biasa. Ya ampun, Sari daging char siu terkunci sempurna di dalam seratnya, bagaikan aliran sungai yang menyatu. Sangat kenyal dan lumer di mulut. Benar sekali, ditambah lagi telur setengah matang yang menghilangkan rasa enek. Char siu ini sungguh hebat. Tiada lagi kata-kata di dunia ini yang sanggup melukiskannya. Luar biasa. Hahaha. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Kenapa aku bisa memakan semangkuk nasi char siu yang begitu lezat ini? Bagaimana jika nanti aku tidak bisa memakannya lagi? Hahaha. Wangi sekali, wangi sekali. Aku mau makan, aku mau makan. jika kalian ingin mencicipi nasi Sorrowful Soul yang selesai ini, selamat datang di restoran Zizenyuan kami. Aku jamin kalian pasti akan pulang dengan puas. Bagus, bagus, bagus. Tunggu, ada yang salah. Ada yang aneh. Kenapa? Aku meneteskan air mata? Itu adalah rasa sedih yang membahagiakan. Bawang bombay. Aku menambahkan bawang bombay ke dalamnya. Pas sekali, ternyata karena bawang bombay. Setelah memakan ini, membuat terharu hingga menangis, pantas saja disebut nasi Sorrowful Soul. Hahaha, sungguh menyedihkan. Sungguh membuai jiwa. Hebat sekali. Haha, kalau begitu, siapa pemenang kompetisi God of Cookery kali ini? Pilihanku adalah nasi Sorrowful Soul dari Zizenyuan. Benar, juaranya. Tak lain dan tak bukan adalah Zizenyuan. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Sampah sepertimu pasti menjiplak. Kalau tidak, mana mungkin bisa membuat hidangan selezat ini? Hanya dengan sepenuh hati, baru bisa menciptakan hidangan terbaik. Omong kosong, dasar tukang bersih-bersih bau. Apa kualifikasimu untuk jadi dewa masak? Sebenarnya tidak ada yang namanya dewa masak. Atau bisa dibilang, setiap orang bisa menjadi dewa masak. Entah itu orang tua atau anak-anak, pria maupun wanita. Asalkan memasak dengan sepenuh hati, semua bisa menjadi dewa masak. Kelezatan masakan adalah milik setiap orang biasa. Orang ini sudah gila, panggilkan ambulans untuknya. Hahaha, tak hanya masakannya yang luar biasa, pemikirannya pun sangat berkelas. Gelar dewa masak memang layak untuknya. Saya nyatakan, Dewa masak tahun ini jatuh kepada Halo, Linger. Kalau Papa tidak menonton siaran langsung kompetisi Dewa Masak Global ini, Papa tidak akan tahu kalau kamu sudah memecat pakar hebat yang Papa undang. Daddy, maksud Papa,
dewa masak yang asli itu adalah Zhou, 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 Zhou. Shou Xing 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 Xing. Kamu menipuku. Dasar penipu. Kamu sama sekali bukan dewa masak yang asli. Aku akan lapor polisi sekarang untuk menangkapmu. Tidak, tidak. Aku tidak menipumu. Aku tidak pernah bilang kalau aku ini dewa masak. Resep rahasia nasi goreng telur emas itu pasti dibuat oleh Zhou Xingxing. Pasti karena Zhou Xingxing. Jangan omong kosong. Zhou Xingxing sudah berhenti kerja waktu itu. Teman onlinemu itu, Stephen Zhou, dialah Zhou Xingxing. Dia memberikan resep itu demi membantumu. Aku hanya kebetulan melihatnya saat itu. Lalu aku berpura-pura menjadi dia. Carilah dia. Temui dia. Maksudmu, Zhou Xingxing adalah kakak Stitch? Selamat tinggal, Ibu. Malam ini, aku akan berlayar jauh. Aku memecat orang yang kusukai selama 3 tahun dengan tanganku sendiri. Tidak. Aku masih punya kesempatan. Pasti masih ada kesempatan. Hore. Juara, 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 juara. Malam ini, aku akan memberimu hadiah spesial. Idolaku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Terima ini. Kak Steven. Kak Steven. Sing Sing Bau, kamu adalah Kak Stevenku kan? Kamu siau-siau kan, Kak Steven? Nona Wang, Anda sudah memblokir saya. Wang Xiao Xiao, berani sekali kamu merebut pacarku di depan umum. Ini tidak pantas, bukan? Pacar? Benar sekali. Zhou Xingxing sekarang adalah pacarku, dan kami sudah tinggal bersama. Bersiap untuk menikah, dan sudah tinggal bersama. Tidak mungkin, tidak boleh. Jelas aku yang duluan. Wang Xiao Xiao, kamu sendiri yang buta sampai membuang permata ini. Memangnya orang lain tidak boleh memungut apa yang kamu buang. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa jadi begini? Kak Shen Yifan. Nona Wang, Maaf ya, takdir kita sudah berakhir. Jadi Anda jaga diri baik-baik saja. hati-hati di jalan. Tidak perlu diantar. Kak Shen Yifan, aku ini xiao-xiaomu. Tamat sudah. Semua kejayaanku hancur total kemarin. Bagaimana kalau kamu peluk dia? Kamu tahu kan, aku tidak akan keberatan. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Lagi pula sekarang, Hotel Dakwai Luo sudah hampir bangkrut. Apa yang perlu ditangisi? Lalu bagaimana jika aku yang menangis? Maka aku pasti akan baik-baik saja. Baiklah, idolaku. Senangnya,